Sebelum kita lanjut, inilah anggota dari kelompok 1. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang penelitian bakteri pada kombucha menggunakan mikroskop cahaya. Oke, di sini penjelasannya akan dijelaskan oleh Siti Atika. Terima kasih kepada Dwi Rama Putrio. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikroskop cahaya. Nah, yang ada di depan saya ini adalah mikroskop cahaya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian atau fungsi dari mikroskop cahaya ini. Sobat Lab, jadi di sini ada yang namanya lensa okuler nih. Nah, lensa okuler ini berfungsi itu sebagai lensa yang paling dekat dengan mata dan untuk melihat objek dari preparat. Kemudian ke bawahnya lagi kita bisa lihat ada yang namanya tabung mikroskop. Nah, tabung mikroskop ini berfungsi untuk meneruskan pengamatan dari lensa okuler ke lensa objektif dan meneruskan cahaya dari objek yang ditangkap di lensa objektif ke lensa okuler. Nah, ke bawah kita menemukan yang namanya revolver nih. Nah, revolver ini berfungsi untuk memilih fungsi objektif dengan cara diputar. Nah, lalu di bawahnya ini ada yang namanya lensa objektif. Nah, lensa ini adalah lensa yang paling dekat dengan objek preparat dan juga ia dapat menangkap bayangan objek dari si preparat. Kemudian di sini ada yang namanya makrometer sekrup nih, dan ada temannya yaitu mikrometer sekrup. Nah, kalau meter sekrup ini ia berfungsi untuk mengatur lensa objektif untuk mendekati dan menjauhi objek pengamatan dan mendapatkan bayangan objek yang belum fokus. Nah, sedangkan mikrometer ini berfungsi untuk lebih menajamkan lagi bayangan objek yang terlihat melalui lensa okuler. Nah, di sini di belakangnya lagi ada yang namanya lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop ingin dipindahkan. Nah, di depannya kita akan menemukan yang namanya mekanis. Mekanis ini juga namanya ada penjepit. Penjepit ini untuk menjepit preparat. Nah, kalau mekanis ini dia untuk menggerakkan preparat ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Kemudian di depannya lagi ada yang menampung si mekanis dan penjepit ini ada yang dinamakan dengan meja preparat. Nah, meja preparat ini fungsinya adalah untuk sebagai alas preparat yang objeknya nanti ingin diamati. Di bawahnya ada yang namanya kondensor. Nah, di dalamnya ada diafragma. Kalau kondensor itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Nah, sedangkan kalau diafragma itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Kemudian di bawahnya ini kita bisa melihat ada yang namanya cermin. Nah, cermin itu berfungsi untuk menangkap dan memantulkan cahaya ke objek pengamatan. Di bawahnya lagi, nah, ada menemukan namanya kaki mikroskop. Seperti kaki kita pada umumnya, yaitu untuk menopak si mikroskop untuk dapat berdiri kokoh. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ini namanya inklinasi. Sudut inklinasi ini berfungsi untuk menyesuaikan mikroskop atau lensa okulernya agar bisa sesuai dengan mata pengamatan. Nah, itu tadi tuh penjelasan mengenai bagian dari mikroskop.
penelitian mengenai kombucha. Cara-caranya yaitu pertama, kita buka kombuchanya. Kita teteskan ke kaca arloji sedikit saja. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam kaca mikroskopnya. Lalu kita akan melakukan penelitian. Kombuchanya sudah kita masukkan ke kaca arloji. Selanjutnya kita akan melakukan penelitian. Kita lihat, wow, ada bintik-bintik seperti langit pada malam hari. Jika ingin melihatnya lebih fokus lagi, kita bisa menaikkan atau juga menurunkan. Oke. Senternya yang gerak-gerak. Senternya. Mana gimana ini? Semuanya. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan tentang mikroskop, baik itu dari fungsinya dan cara penggunaannya. Sekian video kami kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.